Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Yulia Lutfi Nurlaili, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini, saya akan membahas mengenai Al-Quran sebagai mukjizat, atau disebut juga dengan I'jazul Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berbentuk mukjizat akliyah. Lantas, apa itu mukjizat dan bagaimana itu kemukjizatan Al-Quran? Yuk kita bahas lebih lanjut. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah: yang pertama, pengertian dari mukjizat; yang kedua, macam-macam mukjizat; yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran; yang keempat, aspek kemukjizatan Al-Quran. Materi yang pertama yaitu pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Pengertian secara bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab. Ajaza, yu'jizu, i'jazan, wa mu'jizatan, yang berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Adapun secara istilah, pengertian mukjizat adalah sesuatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan, dan terlepas dari perlawanan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan amrun khariqun lil 'adah. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat akliyah. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama dengan indera mata. Seperti mukjizat Nabi Musa ketika tongkatnya berubah menjadi ular yang berbisa. Adapun mukjizat akliyah merupakan mukjizat yang dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Mukjizat akliyah contohnya yaitu kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana dengan kemukjizatan Al-Quran? Al-Qattan mendefinisikan i'jazul Quran dengan memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat tersebut memberikan jawaban bahwa Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat semisal Al-Quran, sampai pada tantangan terakhir adalah dengan satu surat, tetapi tidak ada yang mampu membuatnya. Ini menjadi jazul Quran itu terletak pada zat Al-Quran itu sendiri, bukan karena ada pihak lain yang memalingkan dari kemampuan untuk menantang Al-Quran. Jadi, i'jazul Quran itu terletak pada Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikannya adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu i'jazul balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi bahasa, sastra atau balaghah. Susunan suara dan kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Al-Quran kaya akan ragam kata dan kalimat, sehingga memancarkan keindahan bahasa dan keluasan maknanya. Selanjutnya yaitu al-i'jazut tasyri', yaitu kemukjizatan dari segi pensyariatan hukum-hukum pada saat penetapan hukum-hukum tersebut.
Al-Quran merupakan ajaran dan petunjuk guna menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ajaran-ajarannya begitu luas dan dalam, sedangkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya lengkap selaras dengan tuntutan hati nurani manusia, kapan dan di mana saja mereka berada, menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya yaitu al-i'jazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil argumen serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom, planet, dan penaklukan luar angkasa seperti sekarang ini. Contohnya yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kemudian yang keempat, yaitu al-i'jazul adadi, yaitu kemukjizatan dari segi matematis dan statistiknya. Demikian tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita dan juga dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.